Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maji beriman kepada beliau Al-Mukarram Bapak Ustadz Abdul Khalik Al-Arsyad dihaturkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sawfiuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qul bi fadlillahi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Wa qala aidan, idza ra'aytum ar-rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil 'iman. Wa qala aidan, likulli shay'in tariqun wa tariqun jannati 'ilmi. Hadirin wal hadirat, hafizakumullah, yahdikumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini telah membuat hati kita bergembira. Bapak ibu-ibu yang hadir ke sini gembira atau sedih? Gembira atau sedih? Bergembira atau senang? Mudah-mudahan kegembiraan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, berkat daripada dakwah beliau, berkat daripada tetesan darah dan keringat beliau, hingga di penghujung zaman, di penghujung desa, kita masih mengenal yang namanya ajaran agama Islam. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putra, remaja putri yang hadir di sini, wabil khusus kepada panitia masjid, kepada kepala desa, kepala dusun, dan semuanya yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan
kebaikan-kebaikan hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Allahumma amin. Sebelum panjang lebar saya menyampaikan tausiah, terlebih dahulu lebih afdolnya itu kenalan. Karena guru saya itu menyampaikan, kalau kamu misalnya tuh kamu ngajar, murid kamu itu nggak kenal sama kamu, maka nanti dia nggak akan nyambung. Ilmunya itu nggak akan nyambung. Bagaimana gurunya nggak kenal? Apalagi kalau ngajinya sama Mbah Google, lebih nggak kenal mana itu. Ngajinya sama Mbak YouTube, lebih nggak paham. Akhirnya sudah tidak paham dan tidak bisa memberikan kepahaman kepada orang lain. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin wal hadirat, yarhamakumullah, hafizakumullah, yahdikumullah. Nama saya Abdul Halik Al-Arsyad. Saya termasuk kelahiran Kabupaten Sintang, bertepatan di Kecamatan Sepau. Desanya Desa Semuntai SP5 SKPC di bawah Bukit Kucau. Saya dibesarkan oleh kedua orang tua saya sampai tamat SD, sampai sekarang juga. Selepas SD saya dihantarkan oleh kedua orang tua saya di salah satu pondok pesantren yang terkenal, yang santrinya kurang lebih sudah 44.000 santri dan sudah memiliki cabang 435 cabang di Indonesia, di Malaysia, Thailand, dan Filipina. Kalau santri di pondok pusat itu kurang lebih 25.000 santri. Digabungkan dengan pondok-pondok cabang yang ada di Sintang, ini sudah ada 3 cabang. Seluruhnya total dari pondok pusat kemudian pondok cabang semuanya 44.000 santri. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, saya belajar dengan guru kurang lebih sekitar 9 sampai 10 tahun. SMP, SMA, kemudian ngabdi Darul Hadis, Darul Fikih dan Tafsir kurang lebih 3 tahun. Alhamdulillah, selepas selesai ngaji itu tidak selesainya. Namun sudah belajar kurikulum di pondok pesantren, sama kiai dipesankan kamu pulang harus buat madrasah, minimalnya ngajar TPA. Kata guru saya itu, Ustadz gak duit santri iku biasanya gak duit tanduk. Ustadz santrinya berapa? Gak duit santri. Gimana? Ustadz dari mana? Pondok pesantren. Santrinya berapa? Alhamdulillah sudah 40, sudah 50, sudah 100. Biasanya tuh kalau Ustadz santrinya berapa? Kalau kita nggak ngajar gimana Pak? Bingung jawabnya tuh. Maka pesan beliau, kamu pulang harus buat madrasah, minimalnya TPA. Alhamdulillah sekitar tahun 2017 selesai ngabdi, kemudian bermusyawarah dengan orang tua, orang-orang dakwah, akhirnya membeli tanah di dekat pabrik karet sana, Kelurahan Gedabang. Tanahnya seluas 10 hektar yang akan dijadikan pondok pesantren. Dan alhamdulillah berjalan 3 tahun ini, buka santri pendaftaran baru tahun kemarin, itu sekarang sudah ada 43 santri. Dalam 2 tahun sudah ada yang hafal 14 juz. Alhamdulillah. Dan sekarang itu Bu, kalau mau dilihat santri yang hafal 14 juz itu santri yang tunanetra, tidak bisa melihat dari kecil. Usianya sudah 17 tahun
namun badannya kurus kering. Kalau makan sedikit. Beliau salah satu santri dari SP3 Pandan. Jadi Pandan ini banyak orang potensinya, Pak. Mudah-mudahan di SP7 ini, di masjid ini nanti bisa mengeluarkan anak-anak yang hafiz Al-Quran. Allahumma hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan melaksanakan daripada maulid. Kita tanamkan dalam hati kita dengan penuh kegembiraan yang sebenar-benarnya gembira, karena tidak ada perjuangan melebihi perjuangan Rasulullah SAW yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat kelak. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kalau kita ini harus merayakan Maulid Nabi? Kenapa kita ini wajib ataupun sunnah merayakan daripada Maulid Nabi? Maka guru-guru kami mengatakan kalau kamu merayakan Maulid Nabi setahun sekali itu termasuk umat yang pelit. Gimana Bu? Merayakan Nabi yang mulia, orang yang maksum, yang hari-hari memikirkan kita siang dan malam, kita merayakannya cuma setahun sekali. Kira-kira kita ini pelit atau tidak? Pelit atau tidak? Pelit atau bosan? Maka bagaimana caranya supaya kullu yaumin maulid? Para sahabat itu kullu yaumin maulid, setiap hari merayakan hari maulid. Caranya adalah dengan setiap perbuatan kebaikan, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, membaca Al-Quran, kemudian zikir. Ini adalah semata-mata asbab lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini wajib bergembira. Fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bergembira, bergembira, bergembira. Dahulu ada salah satu kisah, yaitu pamannya Nabi, nama Abu Lahab. Ketika malam lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kenal Abu Lahab adalah orang yang tidak beriman kepada Allah dan Nabi sampai mati. Namun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dari kandungan ibunya, maka Abu Lahab tadi ini langsung bergembira. Saking gembiranya, beliau ini memerdekakan daripada budak-budaknya. Akhirnya apa? Setiap hari Senin di neraka Abu Lahab diringankan siksanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asbab apa? Asbab gembira dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita ini gembira sudah motong apa Pak? Abu Lahab gembira memerdekakan budak-budak. Lah kalau kita gembira sudah motong sapi, sudah motong kambing, sudah motong ayam, atau motong telur. Namun kehadiran kita ke majelis ini, yaitu adalah salah satu wujud kegembiraan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan orang yang hadir dalam majelis ini, Allah Subhanahu Wa Taala tunaikan hajat-hajatnya. Allahumma, Allah sembuhkan segala penyakit-penyakitnya. Allah Subhanahu Wa Taala lunasi daripada hutang-hutangnya. Allah jadikan anaknya anak yang soleh dan soleha. Allah jadikan orang yang paling beruntung di dunia dan di akhirat. Allah jadikan kampung ini kampung seperti kampung Madinah Al-Munawwarah. Kenapa? Asbab gembira. Apalagi kita ini orang yang beriman, orang Islam, hari-hari membaca selawat kepada baginda Nabi, maka insya Allah dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Nabi dan masuk surga bersama Nabi. Allahumma. Kenapa kita ini merayakan Maulid? Kenapa? Kalau bapak ibu-ibu sekalian gadah putra putri yang baru lahir niku lak senenge mboten karu-karuan. Misalnya Mas Ali ini pengantin baru.
Oh, sudah tahu ya, Mas. Mas Ali nikah kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putri, anak. Maka Mas Ali itu dari mengandung istrinya tuh seneng nggak pol-polan. Setiap malam tuh walohnya dilus-lus dulu. Enggak, Mas? Walohnya itu setiap malam dilus-lus dulu, anakku, 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 anakku. Maka ketika lahir begitu senang lagi. Maka saking senangnya itu untuk pemberian nama pun satu RT, satu RW dikasih undangan untuk mengasih nama. Saking gembiranya orang tuanya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, padahal nanti itu belum tentu anak yang kita banggakan hari ini, yang hari kita selawati daripada segala macam, itu belum tentu nanti anak yang kita gembira itu menjadi anak yang baik ataupun yang buruk. Yang mudah-mudahan anaknya baik semua, Allahumma amin. Kita tidak tahu anak kita ini menjadi anak yang baik ataupun buruk, kita tidak tahu. Namun kita ini senangnya nggak karu-karuan. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum dari kecil, bahkan sampai sekarang beliau orang yang mulia, yang dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan datang yang sudah lewat. Maka kita ini senang, patut bergembira atas terlahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisah yang ketiga, yaitu pada malam kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bidadari surga itu mereka berhias-hias. Wong wedok niku Bu, Pak, senengane dandan. Bidadari di surga pun demikian. Ketika malam Rasulullah mau lahir itu bidadari pada dandan semua. Ada salah satu bidadari itu pakaiannya yang begitu mewah, yang begitu menereng. Kenapa hai bidadari, hai sahabatku, malam ini kamu kok pakai baju yang lain daripada yang lain? Bajunya begitu indah, begitu bagus, ya kan? Karena saya pada malam hari ini telah mendengar dari bumi, telah lahir yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka atas bukti saya gembira cinta kepada Rasulullah, saya menggunakan pakaian-pakaian yang mahal. Kita Bu, sekarang yang hadir sini pakai baju yang mahal atau yang murah-murah? Apa yang serba 35-an? Apa yang harga 350-an? Mudah-mudahan orang yang hadir di sini pakai baju baru, niat mengibadahkan Rasulullah, mendapat sapaan dari Rasulullah SAW. Allahumma. Maka ketika itu bidadari, apakah kamu tidak tahu di permukaan bumi ini ada seorang nabi yang akan dilahirkan pada malam hari? Maka bidadari yang lainnya pun menggunakan baju-baju yang istimewa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau tahu nggak kisahnya bidadari? Mau tahu kisahnya bidadari? Bidadari itu yang cantik itu kerudungnya saja kalau diturunkan di atas permukaan bumi, maka kerudungnya itu lebih indah daripada dunia beserta isinya. Itu baru kerudungnya Bu. Lah apalagi wajah yang dipakaikan kerudung tersebut. Maka identik tuh orang yang pakai kerudung tuh biasanya cantik. Yang belum pakai kerudung belum cantik. Kalau cantik pakai kerudung. Bahkan dikatakan dalam satu hadis, air liurnya bidadari saja satu tetes yang diturunkan di 7 samudra, maka 7 samudra itu akan berubah menjadi manis. Itu 7 samudra Pak. Nah kalau kita laki-laki yang diilurin bidadari kira-kira jadi apa Pak? Jadi gula. Ini nama buatan 7 samudra, 7 lautan diliurin sama bidadari itu berubah menjadi manis. Nah apalagi kita yang kecil seperti ini diludahin berubah jadi gula. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian para sahabat
waktu itu mereka bergembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyambut kedatangan Nabi. Tala'al badru 'alaina min saniyatil wada wajaba syukru 'alaina mala Jadi kalau orang itu gembira, senang dengan orang yang dicintai, dia akan menyebut orang-orang yang dicintainya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Sesungguhnya orang yang mencintai itu akan taat kepada orang yang dicintainya. Kita ngaku cinta Nabi, banyak salawat. Kita ngaku cinta kepada Nabi, apa yang diperintahkan Nabi kita ikuti, dan apa yang dilarang Nabi kita jauhi. Kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala kita kerjakan, dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan. Itu baru bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau seseorang dia mengatakan cinta namun tidak mengikuti kepada orang yang dicintainya, maka bisa dikatakan cintanya adalah cinta palsu. Ada seorang ayah ngaku cinta sama istrinya. Ya, istriku yang cantik. Nah, tapi tatkala istri minta sesuatu, ayah, bapak belikan saya sepatu, belikan saya sendal, belikan saya kerudung. Boleh diri kono, noreh diri, pengen diri. Berarti ini bapak yang cintanya palsu kepada ibunya. Ada yang demikian? Tidak ada. Mudah-mudahan cinta yang tulus murni dari hati masing-masing. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada kisah orang yang cinta, begitu cintanya sangat luar biasa. Itu Qais dan Laila. Ketika Qais cinta kepada Laila, apa yang dikatakan Qais kepada Laila? Jadi kalau orang cinta itu sudah gila dengan segala-galanya. Apalagi pemuda. Sabun subhatun minal junun. Pemuda adalah salah satu cabang-cabang kegilaan. Dia apa buatan? Sabun subhatun minal junun. Pemuda adalah salah satu cabang daripada sifat kegila-gilaan. Nah, wis main game karena tiwayah. Main game nggak tahu waktu, tahu-tahu ada subuh dikumandangkan, nggak terasa. Nah, senengannya karena cewek, hari-hari yang dibicarakan cewek terus. Kalau hari ditanya main bola, hari-hari yang dilatih adalah bola. Kakinya walaupun nggak ada bola, tiang pun ditendang. Ini kalau sifat pemuda sudah timbul kegilaannya. Maka kalau di sini begitu cintanya kepada Laila, dia mengatakan, amuru ala tiyari tiyari Laila, uqambilun al-jidar wa dal-jidar, wa mahubad diyar safafna qalbi, walakin hubbu man sakanat diyar. Kalau orang pecinta itu apal saya cinta. Kok cinta yang dihafal malah lagu-lagu cinta, bukan pecinta namanya, penyanyi. Maka Qais tadi mengatakan kepada Laila, hai Laila, amuru ala diyari Laila. Tatkala aku melewati daripada kota-kotanya Laila, uqabbilu al-jidar wa al-jidar, maka aku ciumi dinding-dinding kota tersebut. Jadi kota itu dinding-dindingnya diciumi. Wa ma huwa tiyara saqafna qalbi, bukan itu kota yang menggetarkan daripada hatiku, walakin hubbu man sakana diyar, akan tapi cintaku kepada orang yang tinggal di kota itu. Tambahlah. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah wujud bukti cinta yang sesungguh-sungguhnya. Maka pada malam hari ini kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah memupuk cinta kita kepada Nabi, memupuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar cinta ini senantiasa
ketika kita bawa mati, akhirnya kita mendapatkan syafaat dari Nabi. Kita ini perlu kisah-kisah Nabi. Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang maksum, bukan sekedar maksum. Nabi adalah orang yang paling ganteng. Ibu-ibu pernah mendengarkan kisah gantengnya Nabi Yusuf? Pernah nampuk dereng? Gantengnya Nabi Yusuf. Gantengnya Nabi Yusuf itu, pada zaman itu wanita kalau memandang Nabi Yusuf alaihissalam, beliau wanita ini tidak sadar yang seharusnya itu bahan dapur yang dipotong, namun yang dipotong adalah jari-jari. Begitu melihat melongo gantengnya, masya Allah, maka jari-jarinya itu terpotong tanpa disadari. Kalau di satu kitab disebutkan Nabi Yusuf yang gantengnya membuat seorang wanita melongo seperti itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam gantengnya lebih sempurna. Maka dalam kitab-kitab itu disebutkan seperti sebuah lingkaran ya. Kemudian yang separuh dibelah, yang lingkaran dibelah menjadi dua. Yang separuh ini gantengnya untuk Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang separuh sebelah tadi itu dibelah menjadi dua, jadi seperempat. Yang atas gantengnya untuk Nabi Yusuf Alaihissalam. Yang seperempat itu aja bu, gantengnya sangat luar biasa. Wanita sampai pada melongo. Lah apalagi Nabi besar Muhammad SAW bagian separuh. Kayaknya gantengnya kayak apa? Wallahu a'lam. Kemudian yang seperempat bawah tadi itu dibagi-bagi oleh umatnya Rasulullah SAW mulai zaman dahulu sampai zaman yang terakhir. Jadi kita ini gantengnya cuma bagian seperempat, itu pun dituntut dari luar negeri sampai ujung zaman nanti. Maka kalau orang yang merasa ganteng itu tidak boyong ocoy. Saya ganteng, tapi saya ini seperempat, itu sudah dibagi-bagi dari zaman awal sampai zaman akhir. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kita melihat daripada sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tampan, yang begitu ganteng, lah masa kita ini tidak mencintai beliau? Seseorang mewujudkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan memperbanyak sholawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Pada sholawat Pak. Dalam satu hadis dikatakan barang siapa yang disebutkan namaku kok dia tidak sholawat, maka dialah orang yang pelit. Kita membaca sholawat kepada baginda Nabi. Kemudian kita apa-apa kita nisbatkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Untuk membuktikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Taala, selepas itu kita bagaimana menjadikan Rasulullah adalah suri teladan bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang begitu baik. Di antara kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memiliki akhlak yang begitu sempurna, akhlak yang begitu istimewa, yang dengan akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang-orang kafir pada zaman itu mereka sempat memeluk Islam asbab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana kita ini meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari segi akhlak?
Yang pertama, akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang ketiga, akhlakul adimah. Apa enggak Bu? Akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibagi menjadi 3. Yang pertama, akhlakul hasanah. Yang kedua, akhlakul karimah. Yang ketiga, akhlakul adimah. Kira-kira kita sanggup nggak mengikuti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sanggup Bapak Bu? Insya Allah sanggup. Yang pertama, akhlakul hasanah. Akhlakul hasanah ini adalah contohnya orang ngasih 1 dibalas 1. Pak Rifai ngasih saya buah mangga 1. Maka akhlakul hasanah bagi saya balas mangga kepada Pak Rifai 1 mangga. Sama-sama 1-1. Itu akhlakul hasanah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan yang jumlahnya sama. Yang kedua, akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu kita ngasih 1, kita membalasnya 10 kali lipat. Saya ngasih uang Pak Rifai 100.000. Pak Rifai membalas saya uang 10 juta. Ini namanya akhlakul karimah. 1 dibalas dengan 10 kali lipatnya. Kemudian yang ketiga, akhlakul azimah. Kira-kira kuat nggak nih akhlakul azimah Pak Bu? Akhlakul azimah itu begitu berat. Kalau akhlakul hasanah kita bisa mengikutinya. 1 dibalas dengan 1 kebaikan dibalas dengan kebaikan. Orang ngasih kita 1.000, kita balas 10.000, kita mampu. Tapi akhlakul azimah adalah akhlak yang begitu berat. Yaitu ketika kapan? Ketika seseorang mencaci maki, menjelekkan kita berbalas senyum, mengasih hadiah kepada orang yang mencaci kita. Kira-kira saya benar Pak? Orang mencaci kita, oh kamu ini orang miskin, kamu ini orang desa, kamu ini gak punya apa-apa. Dielek-elek sama satu kampung. Kira-kira kita ini balas pisuh-pisuhan atau balas dengan kebaikan? Kalau Nabi ketika Nabi berdakwah di Taif, ketika Nabi mengatakan ya ayyuhan nas qul la ilaha illallah tuflihu, ucapkanlah kalian semua la ilaha illallah maka kalian sukses. Maka apa yang terjadi? Nabi itu dilempari kotoran sama anak-anak kecil Pak. Terus apa doa Nabi? Ya Allah, meskipun hari ini saya berdakwah tidak ada lagi orang yang menghiraukan saya, sudah tidak ada lagi yang suka dengan saya, bahkan hari ini saya dilempari kotoran sama anak-anak kecil. Tapi ya Allah, saya berharap selepas mereka mengeluarkan cucu, mengeluarkan anak, jadikanlah anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka menjadi orang yang senantiasa berpegang teguh dengan agama. Nah, kalau kita gimana Bu? Orang nyaci kita, menjelek-jelekkan kita, kira-kira gimana? Apa kita balas kebaikan? Apa dibalas dengan sama pisuh-pisuhan? Mesti pisuhe Bu, wani misuhe, wani misuhe. Itulah akhlakul azimah, akhlakul hasanah dan akhlakul karimah. Maka bagaimana kita memperingat Maulid Nabi setiap setahun sekali? Bagaimana mewujudkan akhlak dalam kehidupan kita sehari-hari? Akhlak kepada orang tua bagi anak-anak, akhlak orang tua kepada pemuda, akhlak orang tua kepada orang tua, akhlak orang yang sama sebaya sesama umuran. Maka kita ini saling memuliakan satu sama lain, jangan mencaci maki satu sama lain. Umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah orang yang senantiasa menjaga kehormatannya orang Islam. Orang yang mengaku umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah umat yang senantiasa menyatukan umat Islam. Kok ada mengaku umatnya Rasulullah kemana-mana mempercayai belah umat, maka ini
bisa diragukan keimanannya kepada Allah dan imannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti di akhirat itu ada seseorang dimasukkan ke dalam surga hanya asbab pisan. Si fulan bin fulan saya masukkan ke dalam surga tanpa hisab. Maka si fulan bin fulan ini kaget. Amalan saya ini apa? Kok sampai saya dimasukkan ke surga dalam hisab? Maka ada suara yang mengatakan, fulan bin fulan, kamu ketika di dunia telah mengucapkan satu kalimat yang mana kalimat itu telah merukunkan umat, merukunkan orang yang sedang berperselisihan. Maka dengan satu ucapan itulah aku ridho kepada engkau, akhirnya aku masukkan engkau ke dalam surga. Ada juga orang yang hari-hari amal kebaikan namun tidak bisa menjaga lidahnya. Akhirnya apa babu? Nanti di akhirat dimasukkan ke dalam neraka, dia kaget. Ya Allah, kenapa saya dimasukkan ke dalam neraka ya Allah? Padahal saya ketika di dunia saya juga puasa, saya juga sholat, saya juga baca Al-Quran. Namun Allah Subhanahu Wa Taala ada satu kalimat yang memperpecah belah umat. Ada satu kalimat yang terucap dari lisan orang tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak ridho dengan ucapan itu, akhirnya dia dimasukkan ke dalam neraka. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah memperpecah belah umat. Selalu mencaci maki orang yang ada di bawahnya, selalu mencaci maki orang yang ada di sekelilingnya. Orang yang tidak kelihatan baik selalu dicaci maki. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita ini hati-hati menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti saudara Islam kita. Orang Islam ini masih sedikit, saudara kita ini masih sedikit. Maka bagaimana apa-apa yang kita ucapkan, bagaimana orang Islam itu satu kembali bersama-sama mewujudkan agama di kampung kita dan di negara kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ini taubat. Taubatnya apa? Taubatnya adalah memperbaiki akhlak kita. Yang dulunya akhlaknya tidak baik, kita rubah menjadi akhlak yang baik. Namanya taubat itu tabayatu taubah. Maknanya kembali. Dahulu kita ini dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui rahim dari ibu dalam keadaan suci, tidak punya dosa sama sekali. Al-waladu yuladu ala fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu dalam keadaan suci, tidak punya dosa sama sekali. Maka ketika tambah besar, kita ini tahu maksiat, tahu dosa, kita kerjakan, maka kita yang sekarang masih memiliki dosa, kita ini segera bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang harus kita tobati adalah akhlaknya. Imannya bagusnya kayak apa? Karena hubungan manusia itu, imannya dan Islamnya bagus itu dinilai daripada akhlaknya. Ada hablum minallah dan hablum minannas. Hubungan yang baik kepada Allah dan hubungan baik kepada manusia, itu baru orang iman dan orang takwa. Ada orang yang hubungannya baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hari-hari beribadah, siang hari berpuasa, namun akhlaknya kepada tetangganya tidak baik. Hablum minannas, berhubungan kepada manusia tidak baik, maka bisa dikatakan, bisa diragukan keimanan dan ketakwaannya. Ada juga orang yang baik akhlaknya kepada tetangganya, kalau ngomong lemah lembut, prihatin, tapi nak wayah sholat, sholat, wayah poso nggak poso, itu pun belum bisa dikatakan orang takwa. Bisa dikatakan ahlul iman, ahlul takwa apabila bisa mengumpulkan hablum minallah dan hablum minannas, menghubungkan cinta kepada Allah dan menghubungkan cinta kepada manusia.
Maka hasil ibadah, hasil daripada zikir, hasil daripada ngaji adalah berbuat akhlak yang baik kepada tetangga-tetangga. Maka hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu mulia. Nabi dicaci maki, dihina-hina, dilempari kotoran, namun Nabi mendoakan kebaikan-kebaikan kepada orang yang melemparinya tadi. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kita perbaiki akhlak kita bimbing akhlak kita sebagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Kalau orang itu memiliki akhlak yang baik, Pak Bu, itu mesti imannya baik. Kalau imannya sudah baik, maka ibadahnya pun akan menjadi baik. Kalau ibadahnya baik, imannya baik, akhlaknya baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ia ke dalam surga. Siapa yang mau masuk dalam surga, angkat tangan. Siapa yang masuk surga, angkat tangan. Semuanya ingin masuk dalam surga. Maka kita perlu cerita nikmat-nikmatnya surga. Kalau orang itu diiming-iming itu, Pak, biasanya tuh bergairah. Kalau diiming-iming nggak bergairah, itu berarti ada masalah. Di dalam surga itu ada kenikmatan yang sangat luar biasa. Ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Ma la 'ainun ra'at, yang mata tidak pernah melihatnya. Wa la udhunun sami'at, yang telinga belum pernah mendengarkannya. Wa la khatara 'ala qalbi bashar, dan tidak pula terlintas di dalam hati kita. Tidak bisa kita bayangkan nikmatnya surga kayak apa, itu tidak kita bisa bayangkan. Maka nanti laki-laki yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah, maka nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala sediakan 2,5 juta bidadari. Pak Bu, Pak, mau nggak Pak 2,5 juta bidadari kita miliki? Walaupun di dunia 4 nggak kesampaian, namun di surga 2,5 juta bidadari. Mau Bapak? Pak Kades mau? 2,5 juta bidadari. Maka ketika kita masuk dalam lantai pintunya surga, maka ada wanita yang menjaga pintunya. Ketika masuk, dibukakan pintu sama wanita. Maka laki-laki ahli surga tadi mengatakan, apakah kamu calon istri saya? Bukan, ini baru pelayannya bidadari. Maka orang yang ahli surga itu langsung melongo selama 40 tahun, Pak. Melongo melihat cantiknya pelayannya bidadari selama 40 tahun. Biasanya Pak Bu, kalau orang yang begitu cantik itu menjadikan kita ini tidak bisa berkata apa-apa. Tapi kalau ada melihat wanita cantik, masya Allah cantik, berarti belum bisa cantik. Kalau yang cantik itu bisa menjadikan kita ini melongo selama-lamanya. Cantik, nanti kamu cantik, mesti belum cantik. Tapi kalau kita melihat wanita yang begitu cantik, kita akan berusaha menjadi melongo. Selama berapa? 40 tahun. Maka masuk dalam surga lagi. Pintu yang kedua, dibukakan lagi pintunya sama wanita yang cantik. Apakah kamu calon istri saya? Bukan, saya pelayannya bidadari. Maka melongo lagi 40 tahun. Jadi 7 pintu dilewati, melongonya 1 pintu 40 tahun. Maka gitu masuk dalam istana, di dalam surga sana, melihat wanita yang begitu cantik. Apakah kamu istri saya? Bukan, saya ini pelayannya Tuan Ratu. Maka begitu dibukakan tirai kamarnya Tuan Ratu, masya Allah cantiknya sangat luar biasa. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti Allah Subhanahu wa taala hadiahkan apa yang disukai di dunia yang belum pernah terwujudkan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di dunia ini kalau ingin ganteng juga nggak bisa selama-lamanya. Ingin cantik itu pun juga nggak bisa selama-lamanya.
ingin jadi pejabat, itu pun nggak bisa selama-lamanya. Paling mentok 5 tahun, 10 tahun. Itu pun kalau nggak mati duluan. Nah. Maka di dalam surga nanti orang itu apa yang diinginkan di dunia senantiasa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin muda, di surga muda yang selama-lamanya. Kalau di dunia kita ingin muda, maka usia 30 tahun kulitnya pun sudah mengeriput. Semua sabun dibeli. Biar apa? Biar tetap cantik. Dibeli. Pakai Wardah, pakai SR12. Pokoknya semua produk-produk kecantikan itu dibeli. Tambah usia, tambah usia, tambah usia. Ketika usia 50 tahun sudah keriput semua kulitnya. Tidak ada hasilnya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan satu tempat. Kalau kita ingin mulia yang selama-lamanya, bahagia yang selama-lamanya, menjadi pejabat yang selama-lamanya, menjadi kaya yang selama-lamanya, yaitu di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu sekalian yang di dunia ini sudah tua-tua, jangan berkecil hati. Aku ki wis tuwa, wis gak payu meneh, jangan berkecil hati. Mengamalkan sungguh-sungguh agama, imannya yang mantap, nanti insya Allah ketika meninggal dunia husnul khotimah, Bapak akan berubah menjadi lebih muda seperti usia 25 tahun lagi. Mau nggak Pak? Usianya berubah menjadi 25 tahun lagi. Kulitnya putih. Bahkan di dalam surga itu ada pasar yang namanya pasar wajah. Nanti kita setiap hari Jumat kita keliling melihat wajah-wajah itu. Misalnya ketika di dunia kita ini seperti wajah orang Korea, nanti di surga ada wajah asli Korea, kemudian wajahnya orang-orang Persia, wajahnya orang-orang Mesir, wanita Kashmir, semuanya ada. Namun kalau di dunia belum ada. Kemudian nanti di dalam surga kenikmatan yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan yang namanya aklus thimar, memakan buah-buahan. Memakan buah-buahan, tambah makan, tambah nikmat, tambah makan, tambah nikmat, tambah makan, tambah nikmat, tanpa disadari ketika kita menoleh ke arah belakang kulitnya sudah satu gunung. Kalau kita di dunia Pak Bu, makan satu piring, perutnya sudah mules. Paling banyak itu pun 2 piring, kadang-kadang pun sudah enak perutnya. Minum 1 gelas sudah perutnya kembung. Dan yang kedua, ini kasratul dzikr. Ini khusus buat bapak-bapak. Apa? Riba itu apa artinya? Mana Mas Riba ini? Yang kedua adalah kasratul dzikr. Apa? Memecah keperawanan bidadari. Nah Ustaz, itu bapaknya dapat bidadari terus bagi ibu-ibunya masuk surga bagaimana? Ibu-ibunya di dalam surga itu senangnya apa di dunia, nanti di surga diwujudkan. Kalau di dunia sukanya macak, dandan terus, nanti di surga pun kerjanya dandan, macak, dandan, macak terus. Kalau bapaknya memang fitrahnya seperti itu, ya lah. Yang kedua adalah kasratul dzikr, memecah kawanan bidadari. Ustaz, garing dunia gitu. Terus boyoan terus piye? Masa sampai 2,5 juta bidadari ini piye ceritanya? Nanti itu orang ahli surga akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatannya 100 kali lipat orang yang paling kuat di dunia. Jadi tidak ada ceritanya sakit boyok Pak. Nah, mungkin kalau bapak-bapak ini sakit boyok sering ya, nyanggol sekali sakit boyok. Nah, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala atau istimal kasratul dzikr sibahul anhar, yaitu berenang di sungai-sungai. Ada sungai susu, ada sungai madu, ada sungai khamar. Kalau kita di dunia ini melihat pantai itu nggak senangnya karuan, pol-polan. Apalagi yang sudah ke Singkawang, ke Lemukutan, ke Natuna, gitu kan. Alhamdulillah saya sudah pernah ke sana semua. Di Bali, kemudian daerah NTT,
Labuan Bajo. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mengantarkan saya ke daerah Bali yang namanya daerahnya adalah Pantai Virgin. Di sana semuanya orang-orang turis. Pantainya begitu bagus, begitu indah. Maka orang-orang tuh fitrahnya apa yang disenangi dunia itu biasanya suka jalan-jalan. Dan jalan-jalannya biasanya ke laut-laut, ke pantai-pantai. Dan nanti di surga itu pun ada namanya Sibahul Anhar. Dia akan berenang di sungai-sungai. Ada sungai Tusu, ada sungai Madu, ada sungai Fama. Kemudian yang keempat, ada kenikmatan yang bisa mengalahkan. Nikmatnya makan buah bisa mengalahkan nikmatnya pemecah daripada bidadari. Ada bisa mengalahkan nikmatnya berenang dalam lautan, yaitu ketika dia bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi, kita tidak bisa membayangkan zatnya Allah seperti apa, tidak kita bisa bayangkan. Namun begitu indah, begitu indah, begitu indah, akhirnya apa? Mereka menjadi orang-orang yang beruntung di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini dengan acara Maulid memperingati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan jerih payah pengorbanan beliau, maka dengan hati kita yang bergembira, dengan hati kita yang lapang untuk menghadiri majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan lapangkan hati kita, lapangkan kubur kita, lapangkan perjalanan kita, dan lapangkan rezeki kita. Allahumma amin. Kalau yang belum gembira hari ini, gembira Pak Bu? Mungkin tadi berangkat ke masjid gak kena aro tanggane. Aku nak makan kakak penak. Tuh sate kok ada maulidan orang makan apa yang di. Yang tadi berangkat karena ingin melihat makanan. Manunya apa ya kira-kira ya? Yang tadi berangkat niatnya cuma pengen lihat ustadznya aja. Ustadznya kayak apa sih dari Sintang? Kemudian dia ingin meninggalkan daripada perkara-perkara yang lain. Maka hari ini, malam ini juga kita tanamkan dalam hati kita, kita bergembira yang sebenar-benarnya telah lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan di antara bukti kita cinta kepada Nabi yaitu mengikuti ajaran Nabi. Bittiba'il awamiri wattinabin nawahi, mengikuti apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Maka di antara umat untuk menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagi kaum laki-laki melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau ibu-ibunya apa? Menutup aurat dengan sempur. Bukti kita wujud cinta kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi seorang laki-laki memakmurkan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Idza rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seorang laki-laki pulang pergi ke masjid, saksikanlah bahwasanya dia orang beriman. Barang siapa yang dia berjalan ke masjid di tengah kegelapan malam, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan, yang mana wajahnya terang benderang melebihi terangnya pada bulan purnama. Amin. Kalau kita ini malam hari ini subuh-subuh itu wajah kita ini terang biasanya, tapi terangnya bukan berangkat ke masjid batuknya akeh sentere mangkat sore. Ini apa buatan? Wajahnya bercahaya, namun bukan cahaya daripada sholat, namun cahaya daripada senter. Barang siapa yang dia berjalan kaki menuju rumahnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sholat di kegelapan malam, maka nanti di akhirat dia akan dibangkitkan, yang mana wajahnya lebih terang daripada bulan purnama. Kita pun kadang-kadang terang wajah kita, bercahaya dan bersinar, namun dengan sinar cahaya HP. Main game, Vivian, ngopi ini tak jelas,
Ning TV dari jam 9 sampai jam 2 malam. Bercahaya wajah. Tapi asal hati. Kalau kita ingin wajahnya yang sempurna, maka ketika kita berwudu berdoa Allahumma bayyid wajhi yauma tabayyadu wujuh wa taswaddu wujuh. Ya Allah, jadikanlah wajahku yang putih ya Allah. Nanti di akhirat ada wajah yang putih dan ada juga wajah yang gelap. Jangan sampai kita di dunia wajahnya sudah hitam gelap, nanti di akhirat juga hitam gelap lagi. Nggak apa-apa wajahnya di dunia gelap hitam, namun di akhirat nanti wajahnya bercahaya, asbab air wudu dan melaksanakan salat berjamaah di masjid. Tapi yang saya ngamalkan, maka Bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini sekarang krisis. Krisis apa? Krisis orang yang memakmurkan masjid. Terutama waktu subuh. Wajahnya bercahaya, tapi bukan karena melangkahkan kaki ke masjid. Cepet-cepetan budal norek. Saya apa buatan? Harus apa buatan? Kalau kampung sini nggak ada nampaknya. Kalau kampung saya itu jam 2 itu sudah waktu saya bangun tahajud setelah 2 rakaat tuh mereka dah wor berangkat norek. Pulang-pulang jam 7. Lah waktu subuh kapan? Berangkat jam 2, pulang-pulang jam 7. Subuhnya kapan? Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita belajar untuk memakmurkan masjid. Masjid ini adalah jantungnya satu kampung. Seperti manusia, kalau jantungnya itu tidak normal, maka manusia itu akan mudah kedatangan penyakit. Kenapa? Jantungnya tidak normal. Pembuluh darahnya tidak normal, akhirnya lambungnya tidak normal, akan menimbulkan penyakit-penyakit yang lain. Kenapa? Jantungnya tidak normal. Begitu juga masjid adalah jantungnya satu kampung. Kalau masjid ini jantungnya tidak bagus dengan berdenyut tidak baik, maka nanti kampungnya pun tidak baik juga. Kalau orang-orang senantiasa memakmurkan masjid, di masjid ada orang yang mengaji, ada orang yang taklim, ada orang yang selawatan, maka selepas orang keluar dari masjid, mereka menebarkan kebaikan-kebaikan kepada yang lainnya. Namun apa yang terjadi sekarang? Yang sekarang adalah orang ini jauh daripada masjid. Pada hakikatnya orang itu sekarang berjalan dalam jurang. Kalau orang itu Pak, ada orang berjalan ke dalam jurang, sedangkan orangnya adalah orang buta. Kira-kira kita Pak cuma kita bengoi, Mas, niku ngarepi jurang. Kira-kira menghiraukan atau tidak? Tidak dihiraukan. Berjalan, pokoknya bisa melaku tak lewati terus. Padahal ternyata di depan adalah jurang. Kemudian ada orang yang tuli juga. Dibengoi kanggo mik pun banter-bantere enggak krungu. Mas, awas ada jurang. Enggak krungu. Budek. Maka bagaimana cara untuk menyelamatkan orang yang tuli dan orang yang buta tadi? Ditarik tangannya pelan-pelan. Mas, di depan itu jurang. Loh, keluar dari sini. Kita mesti jalan yang lebih bagus lagi. Orang yang tuli kita jangan kita teriaki, namun kita pegang tangan dengan kasih sayang, dijalankan tempat jalan yang bagus. Dan sekarang umat itu Pak jamaah sekalian, bukan buta matanya, bukan tuli telinganya, namun buta dan tuli hatinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dengar dia, tapi tidak dihiraukan. Ketika azan di kemana Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia lewat dari utara ke selatan, melewati masjid, cuma dilihat aja. Oh, maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pupuk hati kita, jangan sampai hati kita ini gelap. Kalau hati kita ini sudah gelap, maka kita menerima ini sudah gelap. Supaya hati kita ini tidak gelap, yang pertama adalah dengan istighfar.
Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal hataya. Barang siapa yang istiqomah istighfar, nanti Allah akan bersihkan hatinya dan Allah akan lapangkan rezekinya. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min dhiqin makhraja wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang senantiasa istighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan, akan melonggarkan dari setiap kesempitannya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Kenapa rezeki kita ini serat noreh, nggak pernah ada hasilnya, panen sawit tidak ada hasilnya? Karena kita kurang istighfar. Kemudian supaya hati kita ini bagus, putih, jernih adalah dengan cara memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi. Kalau orang itu baca sholawat, tambah putih hatinya, satu putih lagi, baca selawat titik putih lagi, tambah selawat titik putih lagi, akhirnya apa? Hatinya berubah menjadi putih, sehingga mendengarkan kebaikan-kebaikan nanti mudah dia terima dan mudah dia amalkan. Orang kalau hatinya sudah gelap, biasanya timbul sifat sombong. Apa sifat sombong? Adalah batarul haq, menolak daripada kebenaran-kebenaran. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pada malam hari ini yang penuh dengan berkah, yang penuh dengan rahmat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk membersihkan hati kita dari sifat hasad, dari sifat iri dan dengki, dan senantiasa memudahkan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam-malam Nabi ini kita yang pertama adalah banyak membaca selawat. Buktinya cinta kita kepada Nabi adalah mengikuti apa yang diperintahkan Nabi. Karena kegembiraan Nabi itu melihat laki-laki sholat berjamaah di masjid, Pak. Ketika beliau menjelang wafatnya, beliau ini membuka tirai kamar beliau. Masih sempat-sempatnya, Pak, ketika sakaratul maut itu membuka tirai kamar. Maka ketika membuka tirai kamar beliau tersenyum-senyum. Maka sahabat pun tersenyum. Apa yang membuat Nabi tersenyum? Yaitu ketika sahabat ingin melaksanakan sholat subuh, sofnya rapi, rapat dan penuh dengan jamaah. Maka di antara untuk menyenangkan Nabi adalah hasil daripada peringatan Nabi adalah mengembirakan Nabi dengan cara melaksanakan sholat berjamaah. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memperingati kepada Nabi, kemudian kita cinta kepada Allah, cinta kepada masjid, cinta kepada orang Islam, dan nanti insya Allah kita akan dikumpulkan bersama-sama yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan itu mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada lebihnya semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kekurangannya karena kehilangan saya pribadi. Kemudian sebelum mengakhiri daripada acara maulid ini, kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan diri kita ahli iman, agar jadikan kematian kita adalah kematian yang husnul khatimah. Dan tadi ada bisikan dari Pak Rifai, yaitu kita doakan mobil khusus kepada pemangku masjid. Tadi beliau tidak menyebutkan karena ada saudara yang akan diacarakan 40 hari beberapa hari yang akan datang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
المغضوب عليهم ولا الضالين. Wajibat pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa sunna ala al-qawmil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakal mulku kulluh wa biyadikal khairu kulluh wa ilaika najil amru kulluh syirruhu wa alaniyatuh. Bilana wa min dhunubina fatimna fi mabaqina min a'malina warzuqna amalan tahiratan zakiyatan tarda biha anna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hasbunallahu liman hammana hasbunallahu liman adana hasbunallahu liman qad'ana hasbunallahu liman qadalana hasbunallahu liman qadalana hasbunallahu liman makara bina hasbunallahu min sururi anfusina hasbunallahu min jami' khalqih hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah saudara-saudara perjuangan kami ya Allah. Jadikanlah santri-santri kami ya Allah menjadi ahli ilmu ya Allah. Jadikan santri-santri kami ya Allah jadi orang yang takwa kepada Engkau ya Allah. Jadikanlah laki-laki yang hadir dalam masjid ini ya Allah tunaikan daripada hajat-hajatnya ya Allah. Jadikanlah kampung ini ya Allah tunaikan kampung Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya ya Allah jadi anak yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, kebaikan-kebaikan yang Kau berikan kepada para nabi ya Allah berikanlah kepada kami ya Allah. Keberkahan-keberkahan Kau berikan kepada para wali ya Allah berikanlah keberkahan itu kepada kami ya Allah. Ya Allah, jangan Kau wariskan ya Allah keburukan-keburukan kami kepada anak-anak kami ya Allah. Jangan Kau wariskan keburukan-keburukan kami ya Allah kepada anak dan cucu kami ya Allah. Jangan Kau wariskan keburukan-keburukan kami ya Allah kemaksiatan kami ya Allah. Tingkah laku dan akhlak kami yang tidak baik ya Allah kepada anak cucu kami ya Allah. Wariskanlah kepada anak cucu kami ya Allah ilmu warisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Jadikanlah kampung ini ya Allah berkah seperti Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Jadikanlah laki-lakinya sebagaimana laki para sahabat ya Allah. Jadikanlah wanita-wanitanya ya Allah sebagaimana wanita para sahabiah ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya ya Allah menjadi anak-anak yang menguntungkan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikanlah anak-anaknya ya Allah anak yang saleh dan salehah ya Allah, hafiz dan hafizah ya Allah, alim dan alimah ya Allah. Berkat maulid Nabi ini ya Allah jadikanlah keluarga kami yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berkah maulid Nabi ini ya Allah jadikan ahli kampung ini menjadi ahli takwa ya Allah. Jadikanlah berkah kampung ini ya Allah sebagaimana Engkau berkahi kampung Madinah Al-Munawwarah ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, tuntunlah kami ya Allah menuju jalan yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, cegahlah kami ya Allah, halangi kami ya Allah menuju perkara-perkara yang tidak Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Pandanglah kami ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Pandanglah kami dengan ridha-Mu ya Allah. Masukkanlah kami dalam surga-Mu ya Allah dengan kekasih kita ya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Dan berikanlah syafaat beliau kepada kami ya Allah. Kami hadir dalam majlis ini ya Allah, bukti kami cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kumpulkanlah kami semua yang hadir di sini ya Allah, ahli kampung semua ya Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir umurana wa farij humumana wa taqdi hajatina ya lana kull asir hajatuna ilaika katsir. Allahumma barik lana fi anfusina barik lana fi ahli baitina barik lana fi ahli baitina barik lana fi qaryatina barik lana fi mahadina barik lana fi madrasatina barik lana fi mahadina.
يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.